Dengan demikian, di sini masih ada 2 kandidat yang lolos passing grade ya, yaitu dengan nilai yang sama, nilai akhir sama. Tanggal 13 September 2021 untuk seleksi kompetensi P3K Guru tahap pertama di hari pertama sudah dilakukan. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah menjalani seleksi kompetensi dan juga bagi teman-teman yang masih penjadwalannya besok atau mungkin lusa, ingin tahu ya terkait tentang untuk penghitungan kelulusan itu kira-kira bagaimana? Apakah cukup memenuhi passing grade atau mendapatkan nilai yang tertinggi atau yang seperti apa? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, marilah kita ingat bersama ya terkait tentang nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 untuk seleksi kompetensi teknis. Ini adalah terlampir teman-teman, dan nanti kita akan bahas. Kemudian seleksi kompetensi manajerial ini ambang batasnya adalah 130, kemudian untuk wawancara adalah 24. Kemudian untuk penilaian sendiri ini ada yang untuk seleksi kompetensi teknis ini ada 5 ya bebannya kalau misalkan benar, dan kalau misalkan tidak dijawab ini adalah 0. Kemudian manajerial ini adalah nilai maksimalnya per soal adalah 4. Kemudian untuk sosiokultural ini adalah 5. Kemudian wawancara nilai maksimal per butir soal ini adalah 4. Selanjutnya kita juga perlu mengingat Permen RB nomor 28 tahun 2021 paragraf 8 tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan juga masa tangga seleksi kompetensi. Sobat-sobat semuanya, sesuai dengan nilai ambang batas minimal yang harus diperoleh oleh guru honorer ya dalam seleksi kompetensi P3K Guru. Untuk wawancara ini adalah 24. Ini artinya kita minimal harus benar soalnya 4 teman-teman. 6 maaf ya. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural ini adalah 130 ya untuk PG-nya. Minimal di sini manajerial 15 soal, kemudian yang sosiokultural ini adalah 15 soal. Kemudian berikutnya untuk kompetensi teknis ya. Di sini perlu kita ingat juga teman-teman bahwa bagi kita yang memiliki sertifikat pendidik di sini akan mendapatkan poin maksimal 500 poin ya, artinya 100%. Namun di sini tetap ingat teman-teman, kita harus tetap mengerjakan soal ya, meskipun kita sudah dinyatakan mendapatkan nilai maksimal. Kemudian untuk teman-teman yang 35 plus di sini dapat tabungan poin yaitu 75, disabilitas ini adalah 50, kemudian guru honorer ini adalah 50, yang kedua ini ya. Kemudian yang 35 plus guru honorer K2 ini 125. Kemudian yang tidak memiliki afirmasi teman-teman, ini perlu berjuang mulai dari awal ya. Nah di sini kita sudah membagi secara simulatifnya adalah seperti ini. Misalkan guru agama ini adalah PG-nya 325. Nah dengan demikian di sini jika kita mendapatkan afirmasi seperti ini, kita minimal soal benar itu harus berapa. Dan yang paling berat ini adalah yang tidak memiliki afirmasi ya. Ini adalah benar sekian. Termasuk juga untuk yang guru kelas SD teman-teman. Nah ini adalah penghitungannya seperti ini. Dan bahasa Indonesia SMP. Nah seperti ini ya. Baiklah sobat semuanya, di sini kita membuat sejenis simulasi sederhana terkait tentang penghitungan penilaian teman-teman. Tentunya setelah kita menghadapi seleksi kompetensi untuk yang tahap 1 ini yang sudah mulai berjalan pada hari ini adalah merupakan hari yang pertama. Tentunya kita merasa penasaran dan juga ingin tahu ya terkait tentang bagaimana sih untuk mekanisme kelulusannya. Nah, sobat semuanya, kita perumpamakan seperti ini. Misalkan di sini di sebuah sekolah yaitu SDN Sukamaju 1. Ini adalah untuk ada sekolah negeri, kemudian di sini ada 3 guru honorer, kemudian ada 1 formasi. Nah, di sini kita membuat simulasi yang seperti ini dikarenakan untuk kasus yang seperti ini banyak teman-teman. Bahkan bukan hanya 3 guru honorer, ada yang satu sekolah hanya ada 1 formasi, ada yang 4, 5, bahkan 8 guru honorer teman-teman. Nah, ini misalkan adalah yang seperti ini ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui misalkan di sini di SDN Sukamaju 1. Di sini ada 3 guru honorer yang bernama Aziz, kemudian Mala dan juga Randy. Nah, di sini setelah mengikuti seleksi kompetensi yang tahap pertama di hari pertama misalkan,
Di sini untuk ASIS mendapatkan nilai 330, kemudian manajerial dan sosiokulturalnya gabungannya mendapatkan 135, kemudian wawancara dapat nilai 26. Kemudian sehingga nilai akhirnya di sini adalah 491. Nah, selanjutnya untuk masalah passing grade atau tidak, di sini kita bahas nanti ya. Kemudian yang kedua teman-teman, ini ada malah, ini adalah teknisnya ada 450. Kemudian untuk yang manajerial sosiokultural dapat 180. Kemudian untuk wawancara dapat nilai 20. Selanjutnya di sini mendapatkan nilai akhir yaitu 650 ya, maaf. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada Randy. Ini dapat nilai kompetensi teknis ini adalah 330. Kemudian manajerial sosiokultural ini dapat nilai 136. Wawancara dapat nilai 25. Kemudian nilai akhirnya di sini adalah ada 491. Nah, sobat-sobatnya, tentunya secara sepintas kilas ini kita berpikir bahwa dari ketiga peserta di sini yang lulus ini adalah yang ini, malah, ya kan? Kita beranggapan bahwa yang lulus ini adalah malah. Sebelumnya kita minta maaf karena di sini kita menggunakan nama-nama ini nama-nama yang lazim ya. Ini tidak bermaksud untuk mungkin menyebutkan nama sobat-sobat semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang sama, ini kita anggap secara kebetulan. Nah, ini sobat semuanya yang dimaksud dengan passing grade, nah, atau PG ya, nilai ambang batas. Ini adalah ambang batas yang terpenuhi dari seluruh soal, seluruh materi ya, baik itu teknis, manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Nah, di sini meskipun kalau misalkan di sini ada yang dapat nilai tertinggi yaitu 650, di sini tidak dikatakan passing grade teman-teman, belum lolos passing grade. Dikarenakan apa? Nah, kita ingat sobat semuanya. Nah, di sini kita perumpamaan untuk guru kelas ya. Untuk guru kelas SD, ini adalah untuk passing grade-nya ini ada 320. Nah, 320. Di sini kita lihat untuk passing grade, yang dimaksud dengan passing grade adalah passing grade dari keseluruhan ya, dari keseluruhan konten soal. Baik itu teknis, manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Bukan passing grade nilai akhir ini. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi teknis ini adalah passing grade-nya yaitu 320 ini. Kemudian untuk yang manajerial dan sosiokultural ini adalah passing grade-nya berapa teman-teman? Nah, ini adalah yaitu 130 ya. Nah, ini adalah 130 untuk yang manajerial dan sosiokultural. Nah, ketiganya dari ASIS dan malah serta Randy ini semuanya dikatakan passing grade karena melebihi dari nilai 320 ya. Kemudian untuk yang manajerial sosiokultural dari ASIS, malah dan juga Randy ini semuanya passing grade. Ini 135 lebih dari 130 ya, 180 lebih dari 130. Ini juga demikian. Nah, namun di bagian wawancara teman-teman, untuk wawancara ini passing grade-nya berapa? Yaitu 24. Nah, ini 24. Nah, di sini untuk ASIS ini dia lolos passing grade. Kemudian untuk malah di sini nilainya 20 teman-teman. Berarti di bawah 24 ya, di bawah passing grade. Berarti di sini dia tidak passing grade untuk malah. Ini berarti tereliminasi teman-teman. Kemudian untuk yang Randy 25 ini juga termasuk passing grade karena melebihi di atas 24. Jadi di sini yang dimaksud dengan passing grade itulah passing grade dari masing-masing ini harus lolos passing grade semua teman-teman. Kemudian kalau misalkan keadaannya seperti ini, berarti yang lolos bagaimana ini? Nah, yang lolos ini adalah kita simak dulu ya terkait dengan peraturan yang menyebutkan terkait kelulusan. Nah, di sini pada Permen RP nomor 28 tahun 2021 pasal 30 yaitu didasarkan pada yang pertama nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama, nanti diambil nilai manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi. Kemudian kalau masih sama juga, di sini diambilkan
diambilkan dari nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama juga, diambilkan dari usia yang paling tinggi. Jadi dengan demikian di sini masih ada 2 kandidat yang lolos passing grade ya, yaitu dengan nilai yang sama, nilai akhir sama. Nah di sini antara Aziz dan Randy teknisnya ini sama. Kemudian didasarkan pada ini teman-teman, manajerial dan juga sosiokultural. Nah berarti di sini meskipun wawancaranya Aziz ini lebih tinggi daripada Randy, namun diambilkan dari manajerial dan sosiokultural dulu, ini adalah yang lebih tinggi. Berarti dengan demikian, nah ini nanti yang berhak untuk mengisi kekosongan formasi ini adalah yang siapa, yaitu yang Randy ini teman-teman. Nah ini berarti nanti bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di SDN Sukamaju 1. Selanjutnya di sini Aziz juga tidak mengalami kerugian dikarenakan nanti untuk nilainya yang sudah passing grade ini akan dapat digunakan kembali untuk seleksi kompetensi yang tahap 2. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari passing grade ini nanti masih akan bisa digunakan ya untuk seleksi kompetensi yang tahap 2. Oke, demikian sobat semuanya. Semoga bermanfaat.